Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang banyak. Amin. Saya banyak membaca berita-berita, termasuk salah satu dari berita Tempo, bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu ingin menduetkan Prabowo Ganjar. Dalam beberapa kesempatan, Pak Jokowi pun mempertemukan keduanya dalam berbagai kegiatan di beberapa daerah. Tapi hal ini terus menunai jalan buntu. Bahkan Sekretaris Jenderal Partai Gelora, yaitu Mahfud Siddiq, mengatakan ide besar Pak Jokowi yang dari PD Perjuangan dan Gerindra bergabung menjadi tulang punggung dari koalisi besar. Memang beberapa bulan yang silam itu terjadi berita heboh akan terjadi koalisi besar ya. Dan tujuannya Presiden Jokowi itu menduetkan mereka berdua adalah untuk memastikan berkelanjutan dari program pemerintah, yang termasuk yaitu salah satunya adalah Partai Gelora pun setuju dengan usulan presiden tersebut, karena negara ini perlu berkelanjutan program pemerintah demi menghadapi krisis global. Tapi akhirnya mandek, sehingga rencana itu pun gagal total ya. Penyebab utamanya kenapa gagal total ya. Salah satunya tidak ada yang bersedia untuk menjadi wakil. Prabowo nggak mungkin jadi wakilnya Ganjar. Karena apa? Karena Prabowo sudah kebelet ingin menjadi orang yang berkuasa sejak tahun 2014. Nah, mana mungkin dia mau turun level kan jadi seorang wakil presiden. Bahkan adiknya Pak Prabowo yaitu Pak Hasim siap menerima Ganjar asal syaratnya jadi wakil. Nah, dan perlu diketahui ya, PD Perjuangan yang sekarang menjadi partai terbesar dan sebagai pemenang pemilu, mana mau Ganjar dijadikan wakil. Ya akhirnya seperti yang kita lihat ya, Prabowo pun berduet dengan Gibran, Ganjar berduet dengan Pak Mahfud MD. Tapi menurut pengamatan saya, di sini ada yang aneh. Kenapa Presiden Jokowi terlalu takut kalau sampai program pembangunan nasional tidak dilanjutkan oleh salah satu capres? Padahal dari ketiga capres yang terdaftar di KPU, yang berpotensi jadi antitesa hanyalah Anies Baswedan. Tapi secara garis besar Anies pun sudah dapat dipastikan kalah di putaran pertama. Dan Prabowo sudah berkali-kali mengatakan akan meneruskan program Jokowi. Ganjar pun juga sudah ada di visi misinya kan, menyebutkan akan melakukan berkelanjutan program-program Pak Jokowi dan akan mempercepat pembangunan IKN kalau memang takut IKN mangkrak. Bukankah sudah jadi undang-undang? Jadi siapapun presidennya, IKN wajib dilanjutkan sampai selesai. Dan di sini apalagi yang harus ditakutkan oleh Pak Jokowi? Kenapa saking takutnya ya program tidak berlanjut, sampai MK harus membuat manuver yang sangat ugal-ugalan ya. Kalau Pak Yusril bilang mantan bahwa ada penyelundupan hukum sehingga Gibran dapat privilege instan dijadikan wakil Prabowo, seperti cepat kilat instan ya. Saya sangat paham lah ketika ada usulan agar pemilu ditunda
Ada alasan juga, ada minta 3 periode. Ya karena salah satu faktor mungkin itu, karena pembangunan sempat tersendat 2 tahun kan, yaitu saat ada pandemi COVID-19. Banyak proyek strategi yang tertahan karena anggaran telah dialihkan untuk penanganan pandemi. Tapi hal tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk situasi politik saat ini. Yang pertanyaan, kenapa usaha duet Ganjar Prabowo tidak berhasil langsung melakukan manuver-manuver parah, menabrak hukum, sehingga aturan diacak-acak, undang-undang konstitusi diubah lalu dijadikan karpet merah untuk Gibran. Kalau Pak Jokowi mau cawe-cawe ya silakan saja, tapi yang di rel-rel undang-undang yang sudah dibuat di Indonesia. Tidak boleh nabrak sana nabrak sini, berbuat semaunya. Jadi hal inilah yang sekarang sampai heboh sampai detik ini, karena manuver yang kebablasan ya, keterlaluan. Karena untuk agar supaya hasrat anaknya berpolitik dengan cara instan, inilah akibatnya. Bapaknya pun ikut menanggung resikonya saat ini. Jadi sekarang udah jelas bahwa 9 tahun Pak Jokowi merubah Indonesia demikian megah dan demikian bagus, baik nama di luar negeri pun sangat beken ya. Nah, tahun terakhir ini hancur lebur. Nah, kepercayaan masyarakat pun sekarang sudah menurun gratis gara-gara ulah sang anak. Saya sendiri pendukungnya Pak Jokowi, tapi kalau udah mengacak-acak kayak begini dan kian hari kian kelihatan sekali seperti telanjang bulat, masyarakat lihat semua. Loh, sayang. Jadi legasi yang ditinggalkan Pak Jokowi bukan legasi yang baik, tapi legasi yang sangat jelek sekali. Tercatat di buku besar di Indonesia untuk mencatat sejarah ya. Nah, mudah-mudahan lah ini masih ada waktu. Kalau MK memutuskan tidak bisa melanjutkan, Gibran tidak bisa ikut capres, itu mungkin Pak Jokowi namanya kembali baik lagi. Asal perbuatan menghadapi Pilpres ini betul-betul netral, tidak bisa menggunakan kekuasaan ya. Mudah-mudahan lah bisa kembali jalur yang benar. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.